lagi dengan aku. Di video kali ini aku mau bercerita tentang pengalaman cabut gigi di Jerman. Jadi waktu 2013 aku tambal gigi yang sebelah kiri di sini, gigi geraham. Dan sampai 2019 itu aku nggak pernah sakit apapun. Nah, waktu 2018 karena dokter kan lagi nanganin gigi yang sebelah kanan aku, mereka nyaranin aku harus pakai crown yang sebelah kiri ini. Cuman karena waktu itu aku bener-bener nggak ada waktu dan nyari terminnya juga susah, nyari janjinya gitu, susah banget. Sampai ini sampai ya 2018 akhir sampai 2019 gitu ya. 2019 aku mau pasang crown gitu ya. Ternyata suatu hari aku makan-makan sama teman karena aku suka banget gitu ya makan. Jadi aku suka banget makan sama teman-teman gitu, dan aku sendiri juga suka makan, makanya gendut kayak gini gitu. Jadi aku waktu pas lagi makan giginya tuh rusak gitu, karena aku waktu itu nggak tahu makan apa ya, bukan tulang tapi yang daging-daging gitu ya. Nah waktu itu giginya rusak, patah gitu. Jadi ya untuk crown udah nggak ada harapan lagi. Nah waktu itu aku ke dokter gigi besoknya, terus giginya itu dicabut ya setengahnya, tapi nggak setengah banget gitu, cuma seperempat gitu ya, dicabut sama dokternya. Terus kata si dokter, ini udah nggak bisa lagi dipasangin crown gitu, karena udah nggak mungkin, karena udah gigi aslinya tuh udah patah gitu ya. Crown udah nggak bisa gitu ya, karena untuk yang Chance gitu, kesempatan selain crown ada juga yang gigi yang broke itu, tapi nanti gigi sebelahnya akan dirusak juga untuk membuat foam biar giginya gitu masuk ke gigi yang sebelahnya. Jadi ini gigi yang tengah yang rusak tuh ya, kayak gitu. Tapi nggak mungkin juga, bukannya nggak mungkin, aku ya nggak mau, kan sayang gigi yang sebelahnya gitu ya, nanti kalau pas suatu saat rusak kan jadi nanti rusak semua gitu. Dan setelah aku dari dokter, alhasil aku memutuskan untuk pasang implan gitu. Jadi gigi ini harus dicabut dan pasang implan, tapi itu prosesnya masih lama banget teman-teman, itu nggak langsung gitu. Jadi langsung aja tahun ini 2020 tanggal 16 Maret bulan lalu gigi aku dicabut karena memang gigi geraham ya. Dokter bilangnya 1-5 menit gitu ya. Ternyata itu lebih dari 30 menit. Gila kan? Jadi ya harus tindakan operasi lagi gitu. Jadi tanggal 16 Maret gigi aku dicabut, kurang lebih 2-3 minggu, dan untungnya aku libur 3 minggu ya, sampai minggu depan aku masih libur. Jadi aku di rumah aja. Jadi aku kan bisa istirahat, bisa bisa minum obat dengan tepat gitu. Setelah 2 minggu habis pencabutan gigi itu aku ada infeksi juga. Jadi kayak ensendet gitu, peradangan gitu ya, sampai bengkak juga. Tapi bengkaknya sedikit, cuman kalau dipegang tuh sakit banget. Dan untungnya gigi ini kan udah normal lagi ya, udah nggak sakit lagi karena udah ditangani lah sebener-bener gitu. Jadi udah nggak sakit lagi. Jadi aku makan normal gitu, pakai gigi yang sebelah kanan. Setelah itu aku kan kirain tuh apa gitu ya, pas aku ngaca kirain tuh apa gitu ya, karena waktu 1 minggu kan masih sakit banget ya, aku masih ada benang jahitan gitu, jadi aku nggak bisa bener-bener lihat gitu ya. Pas jahitannya udah diambil, sakitnya juga udah nggak terlalu parah banget, kok ini apa gitu putih-putih. Terus aku datang lagi ke dokter itu, ke kifasirogi yang nyabut gigi itu. Ternyata itu tulang yang yang rest tulang, karena mungkin terlalu keras gitu ya nyabutnya, jadi sampai tulangnya keluar gitu, tulang. Terus ya karena aku waktu itu masih ada peradangan dan harus minum antibiotik, jadi kan mereka nggak bisa ambil itu si tulang sisanya di dalam gusi aku ini. Nah setelah 5 hari kemudian, 6 hari, hari ini tepat 6 hari,
antibiotik juga udah habis kemarin, dan hari ini aku ada termin tadi ke dokter gigi dan baru deh dicabut res tulangnya atau sisa tulang yang ceprihan itu dalam gusi aku baru dicabut hari ini, dan lumayan sih, nggak terlalu sakit banget, nggak seperti waktu pas dicabut gigi itu pendarahannya banyak banget sampai 2 hari ya keluar darah terus. Dan hari ini udah alhamdulillah sih udah lumayan baik, itu udah nggak sakit banget, dan aku juga udah biasa ngomong kan normal gitu, dan ya alhamdulillah semoga aja pas pasang implan baik-baik saja ya. Apa yang harus dilakukan sebelum cabut gigi? Yang pertama, kamu harus istirahat yang cukup. Jadi sebelum cabut gigi harus istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak, jangan tidurnya sampai malam, dan paginya harus ke dokter gigi, itu tidak dianjurkan banget gitu ya. Nah, sebelum ke dokter gigi, usahakan kamu makan yang banyak atau setidaknya kamu kenyang makan. Soalnya sehabis cabut gigi kamu tidak diperbolehkan untuk makan. Sebelum cabut gigi kita harus periksa dulu tensinya, darahnya berapa, dan keadaan kita benar-benar sehat atau tidak gitu. Dan selama kita sakit kayak demam atau ada infeksi di mulut atau apa gitu, pokoknya sakit, kita dianjurkan tidak mencabut gigi. Kalau orang tersebut sedang hamil, tidak juga dianjurkan untuk mencabut gigi. Oke, setelah cabut gigi, kamu nanti akan dikasih komprese, ditaruh di gigi yang habis dicabut, diamkan beberapa menit, 20-30 menit, dan seringlah ganti kompres tersebut. Karena ini gigi geraham, jadi kemungkinan pendarahan atau peradangan itu besar ya. Jadi Wigzag jaga juga kesehatan tubuh kita dan gusi kita. Oke, seterusnya setelah 30 menit habis cabut gigi, usahakan minum obat sakit dan dikasih pendingin tempat yang habis cabut gigi untuk mencegah pembekakan, atau setidaknya pembekakannya itu sedikit. Soalnya kalau biusnya udah habis setelah 20-30 menit, nanti itu akan kerasa banget sakitnya. Waktu itu aku langsung ngambil obat dan juga langsung dikompres gitu pakai pendingin. Jadi sakit, tapi itu nggak sakit banget waktu pas ya, pas gigi susu dicabut. Genau. So, seterusnya setelah itu kamu tidak dianjurkan makan makanan keras, tidak dianjurkan makan makanan yang pedas, yang asam, dan yang manis-manis. Terus makan minuman atau makanan yang panas dan yang dingin banget itu juga tidak dianjurkan. Dan kita harus makan makanan yang lembek gitu, seperti bubur contohnya, atau kita usahakan makannya banyak vitaminnya, contohnya kayak mungkin buah-buahan gitu atau sayur-sayuran kayak gitu. Terusnya setelah kalian cabut gigi, kalian usahakan istirahat dengan tenang. Jadi jangan bergadang gitu. Contohnya jangan main HP, jangan nonton film sampai pagi. Jadi usahakan kamu tenang, tidur kalau bisa, dan jangan terlalu banyak aktivitas. Dan usahakan jangan banyak ngomong juga, karena kan emang sakit. Jadi ini gigi atau rahang ini butuh istirahat gitu. Kalau kita banyak ngomong, jadi kan otomatis kan nanti ini bergerak juga kan. Jadi takutnya peradangannya itu cepet banget dan lama gitu. Oke, setelah pencabutan gigi beberapa hari kemudian, kalau sakitnya tidak berhenti atau tetap merasa sakit dan kelihatan gitu ya kalau ada peradangan atau apa, langsung cepet-cepet ke dokter untuk dicek. Dan kalau memang itu ada peradangan, nanti dokter akan kasih antibiotik ke kalian. Usahakan antibiotiknya diminum sampai habis ya, jangan setengah-setengah gitu. Dan juga selain antibiotik, minum obat sakit secara teratur gitu.
So teman-teman, jadi pertama sebelum gigi kalian dicabut, pertama dirongsen dulu gigi yang mana dan seperti apa. Nanti mereka akan melihat gitu. Dan sebelumnya mereka juga akan kasih obat bius dulu biar nggak kerasa gitu. Dan barulah tindakan selanjutnya. Oke, tadi itu ya gitu. Jadi pokoknya setelah kalian cabut gigi dianjurkan harus seperti itu. Soalnya aku udah sering banget ya, nggak hanya cabut gigi gitu, operasi gigi juga udah pernah. Jadi harus benar-benar diperhatikan gitu biar peradangan atau infeksinya nggak terlalu lama. Dan kita juga bisa secepatnya menikmati makanan yang enak gitu. Yang terakhir, tentang biaya untuk cabut gigi, ini aku nggak bayar, semua di cover sama asuransi. Tapi yang lainnya semuanya harus bayar. Ini gigi mahal banget loh teman-teman, kalau di Rechnung mungkin nggak tahu berapa ya, pokoknya ini tuh mahal banget. Jadi kalian kalau ada apa-apa sofot gitu ya, ditanganin biar nggak terlambat gitu. Ini kan udah cabut nih, nanti aku tunggu sampai beberapa bulan, kurang lebih 3-4 bulan, kemudian baru dah dipasang implan. Jadi jadi aku bisa makan sebelah kiri dengan normal lagi. Jadi kenapa kok giginya dicabut? Jadi menurut aku mereka atau yang pernah cabut gigi nggak asal cabut-cabut aja gitu ya, pasti mereka ada masalah gitu dengan gigi tersebut. Karena aku masih pengen punya gigi bagus gitu ya, maunya tuh aku masih pengen bisa makan sebelah kiri, jadi aku nggak mau dibiarin ompong. Jadi sebenarnya gigi ompong kalau menurut aku sih itu relatif ya giginya. Buat orang-orang ada yang dibiarin ompong dan ada juga yang dipasang gigi palsu atau implan gitu. Tapi menurut aku kalau kita biarin gigi ini nggak ada ompong, nanti dampaknya ke gigi yang lainnya gitu. Jadi gigi atas dan gigi sebelahnya gitu nanti akan rusak, nanti takutnya akan bermasalah lagi. So ya jalannya harus dipasang implan. Aku tahu implan itu sangat mahal banget, tapi ya gimana lagi gitu ya. Sekarang aku nunggu sampai benar-benar sembuh dan kurang lebih 3-4 bulan baru deh dipasang implan gitu. Nanti aku akan ceritain lagi seperti apa kelanjutannya dan detailnya cara pemasangan implan, step-stepnya nanti aku akan kasih tahu lagi sama kalian. Jadi jangan lupa pantengin terus video aku. Oke teman-teman, itu aja video dari aku, tips dan pengalaman cabut gigi. Semoga kalian baik-baik saja di sana dan gak ada masalah seperti aku. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!